Viral, asisten Sarwendah kembali jadi sorotan. Netizen ikut geram setelah sebelumnya asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan Sarwendah, Manda, sempat ramai diperbincangkan karena pernyataannya saat live shopping menyarankan agar tidak bergantung pada laki-laki cong. Kini namanya kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah sesi live streaming untuk mempromosikan produk dagangannya, Manda terlihat menanggapi komentar dari netizen dengan nada yang dinilai cukup menantang. "Ayo, yang mau hate, sini aku bacain lagi. Aku suka banget di hate," ucapnya dalam cuplikan video yang kini ramai beredar di media sosial. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai reaksi dari netizen. Sebagian menilai sikap itu terkesan menyepelekan komentar publik di tengah ramainya isu boykot yang dikaitkan dengan Sarwendah dan Gio. Di sisi lain, sebagian netizen juga mengaitkan kejadian ini dengan pernyataan Ruben Onsu sebelumnya mengenai lingkungan di sekitar Sarwendah. Namun hingga saat ini berbagai tanggapan tersebut masih menjadi opini dan perdebatan di media sosial. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Manda memang terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi majikannya? Atau ini hanya salah paham yang dibesar-besarkan oleh netizen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan berikut cuplikan videonya. Guys, kamu bisa gini? Iya, gitu. Ayo, yang mau hate, aku bacain lagi. Selain aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Nih guys, awas tahu ke kamu ya, yang tadi bilang aku penjilat. Kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma sekedar jilat. Kalau jilat doang, nggak mungkin gue bisa bertahan 3 tahun di sini. Kasih paham. Capek guys, jadi orang munafik. Kasih Jilat paham terus. Sumpah malas kerja. Halo semuanya, saya Sarwendah Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mending foya. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Yang penting kita gaya. Blenger. Keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sumpah malas kerja. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Sumpah malas kerja. Mending foya. Yang penting kita gaya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kirim tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan info berita viral paling update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang heboh. Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News. Semoga channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Baiklah saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Yang manggil itu bunda, aku ngerasa yang manggil itu bunda dari atas, tapi ternyata itu bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku tadi panggil kayak Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Jadi menyerupai. Tiba-tiba aku di paha ada darah sama di belakang sini. Tapi bunda nggak tahu soal. Nggak tahu soal itu. Mobil merah nggak tahu. Ini bunda bakal tahu. Ya nggak apa-apa. Nanti Gara-gara pasti dia juga bakal nanya. Ah, iya ada kok, ya kan? Kita mobil merah ada. Itu mobil merah itu mobil legend. Mobil lamanya bunda kan? Mobil paling lamanya bunda. Jadi Onyo ada
Iya. pendarahan. Jadi waktu itu aku tidur siang waktu sebenarnya aku suka banget sama mobil merah itu. Jadi kenapa aku suka? Karena emang di kampung itu kalau lihat mobil merah, mobil bagus gitu, terus mereka tuh pada suka lihat-liatin gitu. Nah, pas aku itu apalagi aku bisa megang dan aku bisa tidur dalam mobil itu kan. Nah, aku tidur di mobil itu pas waktu itu pulang sekolah. Tidur, pas kebangun sekitar jam 6 sorean aku mimpi erep kayak ada yang Nindih. tindih, ya, kayak yang nindih gitu. Nah, pas ada yang gitu aku bangun tiba-tiba aku lihat kayak dari paha aku menyusur ke bawah itu ada darah, terus di belakang sini juga ada darah. Gitu. Aku tiba-tiba langsung lari ke tidurnya tetap di rumah, tapi aku tidurnya di mobil. Di rumah tidurnya di mobil, habis main ayam, masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Onyo nggak nyaman di rumah, Iya. jadi lebih milih di Yes. mobil. Nah, itu tidur di mobil, tidur bangun sore, karena rep-rep lihat di paha itu ada darah sama di belakang sini ada. Itu ada es krim, mama punya ini es krim, mau nggak? Coklat? Takut. Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Mau keluar? Kenapa? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Gitu. Bener gak sih? Nggak tahu. Aduh nggak tahu. Aduh biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya, istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Oh gitu. Yuk kita ke depan. Ayo, yang mau hack, aku bacain lagi. Suka banget sih. Geger seada-adanya, jagat hiburan tanah air kembali diguncang oleh sebuah momentum yang benar-benar menguras air mata dan menggetarkan hati siapa saja yang menyaksikannya. Saluran informasi digital per Juni 2026 ini mendadak meledak hebat setelah beredarnya kabar mengenai aktivitas spiritual presenter kondang Ruben Onsu yang saat ini sedang menjalani ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Fokus perhatian publik yang beberapa hari lalu disibukkan oleh polemik laporan ke Lembaga Perlindungan Anak dan drama pengintaian di bandara kini mendadak bergeser secara frontal pada sebuah potret religius yang sangat mengharukan. Ruben Onsu tertangkap kamera tidak mampu membendung air matanya hingga menangis terseduh-seduh tepat di depan Ka'bah saat dirinya membuka bingkisan kecil berwarna kuning yang diberikan oleh kedua putri kandungnya, Thalia dan Tania. Momentum sakral ini memicu gelombang spekulasi kasta tertinggi mengenai apa sebenarnya isi doa rahasia yang dipanjatkan oleh sang ayah di tengah badai konflik rumah tangga yang kian meruncing di Jakarta. Sebelum kita menguliti habis isi bingkisan tersebut dan makna mendalam dari doa sang presenter secara radikal, bagi kamu pemirsa setia channel Twins Trending, semoga selalu diberikan kesehatan yang sempurna dan kelimpahan rizki. Yuk langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga, agar tidak ketinggalan ulasan gosip paling kritis setiap hari. Hikmah penting dari peristiwa ini adalah doa tulus seorang orang tua, terutama di tempat yang paling mustajab, memiliki kekuatan luar biasa yang tidak akan pernah mampu dihalangi oleh tembok skenario atau tembok pembatas buatan manusia jenis apapun. Memasuki poin pembahasan fakta pertama mengenai pecahnya tangisan Ruben Onsu di depan Ka'bah, publik digital benar-benar dibuat terenyuh oleh kontrasnya situasi yang sedang dihadapi oleh sang artis. Setelah dituding melakukan pencitraan dan harus menghadapi gelagat dingin serta pengawasan ketat dari orang-orang suruhan kubu sebelar di bandara kemarin, Ruben akhirnya menemukan ketenangan hakiki di Tanah Suci. Saat membuka bingkisan kuning yang sempat dicurigai secara liar oleh netizen TikTok, Ruben kedapatan memegangi barang pemberian dari Thalia dan Tania tersebut dengan sangat erat, sembari menatap langsung ke arah Ka'bah. Air mata kerinduan dan rasa sesak sebagai seorang ayah yang hak-hak komunikasinya diduga mulai dibatasi
tumpah sepenuhnya tanpa ada kepura-puraan di hadapan Sang Pencipta. Kan bener kena ban. Ya udah, aku ngomongnya pelan-pelan nih. Yang tadi yang di sini kena ban, jadi ada di Igo ya, di Igo ada. Jadi maksudnya gue dengan statusnya Onyo yang mengatakan selama ini sepertinya mereka tuh di brainwash anak-anaknya bahwa ayahnya itu tidak mengirim uang 1 sen pun, sehingga anak-anak mengetahui bahwa itu uang selama ini mereka nikmatin, makan enak-enak, les mahal-mahal, sekolah mahal-mahal, itu adalah uang dari siapa? Dari ini, dari apa? Jim Tomang. Kalau bukan ayahnya ratusan juta loh ngirimnya. Masa anak-anak gak tahu di brainwash begitu? Oh iya, tadi kan ke KPAI ya. Ke KPAI ngapain? Hah? Bawa bukti-bukti video lagi live? Atau bawa bukti-bukti video apa? Ini aku memikirkan story-nya Onyo ini 2 hari 2 malam loh. Kok bisa ya tega? Sesakit apa sih hati kamu sama ayah, sama mantan Misua? Sakit apa? Sehingga ratusan juta yang dikirim ayah waktu itu setiap bulan itu tidak tahu anak-anaknya. Nah, ini gue ngomong lembut banget nih, say. Nah, ini kalau masih kena juga, udah gue tidur aja, males. Poin fakta kedua yang membuat narasi spiritual ini kian mengaduk-aduk emosi warganet adalah bocornya esensi dari kalimat doa yang dipanjatkan oleh Ruben Onsu untuk masa depan darah dagingnya. Berdasarkan informasi dari orang-orang terdekat yang ikut mendampingi di Tanah Suci, termasuk sang sahabat Ivan Gunawan, Ruben sama sekali tidak memanjatkan doa kutukan atau amarah untuk membalas perlakuan kubu sebelah. Sebaliknya, di depan Ka'bah yang agung, Ruben justru memohon dengan sangat khusyuk agar anak-anaknya selalu diberikan perlindungan gaib, dijauhkan dari doktrinasi negatif orang dewasa, serta tetap tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Ruben juga berdoa agar dirinya diberikan kekuatan fisik dan umur yang panjang, agar bisa terus mengawal masa depan anak-anaknya hingga agenda pembuktian besar pada tanggal 11 Juli mendatang. Poin fakta ketiga yang benar-benar membuka mata netizen dan mematahkan segala cacok logi miring di platform TikTok adalah terungkapnya esensi asli dari isi bingkisan kuning tersebut. Jika sebelumnya netizen skeptis sempat menaruh kecurigaan bahwa isi bingkisan itu berbahaya jika berupa makanan, momentum di depan Ka'bah ini membuktikan bahwa isi kotak kecil tersebut murni adalah sebuah surat cinta bertuliskan tangan polos dari Thalia dan Tania, serta gelang atau pernak-pernik kecil buatan jemari mereka sendiri. Fakta bahwa Ruben memilih untuk membawa dan membuka barang berharga tersebut di tempat paling suci di dunia membuktikan betapa besarnya arti kehadiran sang buah hati dalam mempertahankan kewarasan mentalnya di tengah gempuran sanksi sosial dan boikot bisnis yang sedang melanda keluarga besar mereka saat ini. Disinilah sudut pandang kritis yang benar-benar membuka mata publik, teman Twins. Netizen menilai bahwa momentum tangis Ruben Onsu di depan Ka'bah adalah jawaban telak yang membungkam semua skenario buruk buatan kubu sebelah. Ketika seorang ayah yang terzolimi memilih untuk tidak membalas cacian di media sosial, melainkan membawanya langsung ke atas sajadah di Tanah Suci, maka opini publik secara otomatis akan berbalik memberikan dukungan moral total secara frontal. Publik kini menyadari bahwa cinta tulus dari Thalia dan Tania tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh tekanan orang-orang sekitar, dan air mata Ruben di depan Ka'bah adalah bukti otentik bahwa dirinya adalah sosok kepala keluarga sejati yang hanya memikirkan kebahagiaan psikologis buah hatinya, bukan sekedar kepentingan panggung digital marketing seperti yang dituduhkan selama ini. Dampak jangka panjang dari mencuatnya momentum spiritual yang sangat mengharukan ini diprediksi akan membuat posisi kubu sebelah menjadi semakin tersudut dalam menghadapi opini masyarakat menjelang pertemuan formal pertengahan Juli nanti. Gelombang simpati masyarakat yang kian membesar dipastikan akan memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi siapa saja yang mencoba mempersulit akses pertemuan antara ayah dan anak kandungnya pasca pemulangan Ruben dari Tanah Suci. Publik tinggal menunggu bagaimana kelanjutan proses hukum ini bergulir dengan keyakinan penuh bahwa doa yang telah dilangitkan langsung di depan Ka'bah akan segera menemukan jalan keadilannya sendiri demi masa depan anak-anak yang tidak berdosa. Bagaimana menurut pendapat, analisis tajam, dan pandangan objektif kalian melihat ketulusan tangis Ruben Onsu saat membuka bingkisan Thalia Tania di depan Ka'bah sambil memanjatkan doa penuh haru saat ini, teman Twins? Yuk, jangan ragu untuk tuliskan opini cerdas kalian di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya.
Pastikan kalian juga mengklik tombol like, membagikan video ini ke seluruh jaringan grup media sosial kalian, dan tetap setia memantau perkembangan berita investigasi terhangat yang disajikan secara jujur dan berbobot hanya di channel Twins Trending. Sampai jumpa di konten video viral berikutnya. Gaspol! Guys, kamu bisa gini? Iya, gitu. Ayo, yang mau hate aku bacain lagi. Selain aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Nih guys, awas tahu ke kamu ya yang tadi bilang aku penjilat. Kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma sekedar jilat. Kalau jilat doang, nggak mungkin gue bisa bertahan 3 tahun di sini. Gue kasih paham. Capek guys, jadi orang munafik. Kasih paham terus. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Nah, 7.000 doang. Enak banget sekarang bisa ngopi murah ala kafe. Nice. Hal yang negatif kan benar kan, kalau aura itu bisa nular kan. Betul. Jadi kalau kamu auranya jelek, ya pasti nular ke orang juga kan gitu. Jadi ya sebagai imponeti jangan menjadi aura yang jelek, kalau bisa menjadi satu aura yang baik lah. Karena hidup udah capek, terus ditambah kita capek lagi gitu dengan marah-marah, ngatain orang gitu. Itu kan bukannya makin merusak otak kita sendiri juga kan. 2 pertanyaan terakhir. Yang ini adalah, kamu menyesal nggak dengan profesimu sekarang ini yang ya akhirnya dengan resiko terhadap anak-anak dan sebagainya? Ke depan ini tentu saja nggak akan semakin mudah loh, karena kan pasti akan banyak hal yang akan datang, dan semakin tinggi pohon tumbuh kan anginnya bertiup semakin kencang. Ada penyesalan nggak? Penyesalan nggak ada. Maksudnya ya apa yang harus dijalani ya dijalani gitu. Maksudnya kita nyesel juga percuma, nggak bisa balik lagi. Jadi kenapa nggak kita lebih baik berusaha yang lebih baik lagi gitu. Kalau aku selalu mikirnya kayak gitu. Itu ada es krim, mama punya ini es krim, mau nggak? Coklat? Takut. Tuh guys, video lama mulai pada kesebar. Salah satunya video tadi yang saya tunjukkan, bahwa Kiano pas masih kecil aja dia ketakutan ketika berkunjung ke rumahnya Ibu Peri. Karena konon katanya anak kecil memang masih bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Dia takut histeris karena mungkin di rumah tersebut banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Salah satunya mungkin yang sedang viral saat ini adalah peliharaan dari salah satu rumah tersebut yang konon katanya adalah Ibu Peri. Kita lihat saja akan seperti apa ending dari sinetron ini. Kalian mau bantu aku tidak? Aku sedang butuh biaya untuk bayar SPP. Ini ada kaos dalam pria, sangat murah harganya, satu box ada isi 6 atau 8. Kalian bisa mampir di video pertama saya yang sudah saya sematkan di video TikTok. Oke, terima kasih.